Nestlist YouTube channel. Untuk materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah extrovert versus introvert. Kita langsung masuk aja ke materi. Kita masuk ke definisi singkatnya dulu ya. Jadi introversi sama ekstroversi itu apa sih? Introversi itu merujuk pada ciri kepribadian yang cenderung mencari energi dari waktu sendiri dan refleksi dalam diri. Jadi seorang introvert itu biasanya lebih suka situasi yang tenang, lebih sedikit stimulasi sosial, dan cenderung berpikir secara mendalam. Nah, kalau ekstroversi itu adalah ciri kepribadian yang cenderung mencari energi dari interaksi sosial dan stimulasi eksternal. Jadi seorang ekstrovert itu umumnya lebih terbuka terhadap lingkungan sosial, memiliki tingkat energi yang tinggi, dan merasa energik ketika berada di tengah-tengah orang banyak. Nah, pentingnya apa sih untuk memahami tipe kepribadian ini dalam konteks pribadi dan profesional? Nah, pentingnya memahami tipe kepribadian ini dalam konteks pribadi dan profesional melibatkan peningkatan komunikasi, manajemen waktu, kepemimpinan yang efektif, pengembangan diri, dan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan preferensi dan kecenderungan seseorang. Nah, di sini ada karakteristik dari ekstrovert. Di sini ada beradaptasi dengan cepat dan suka pengalaman baru, sosial dan antusias dalam situasi sosial, mudah berbagi ide dan pengalaman, berbicara dengan mudah dan cepat, tertarik pada interaksi sosial dan acara kelompok, cenderung mencari stimulasi dan lingkungan sosial eksternal, memiliki tingkat energi tinggi dan aktif, dan mencari pengakuan sosial dan dukungan. Lalu untuk karakteristik introvert, ada cenderung tenang dan reflektif, lebih suka waktu sendiri untuk mengisi ulang energi, memilih interaksi satu-satu atau kelompok kecil, kurang mencari stimulasi eksternal, pemikir yang mendalam dan analitis, tidak terlalu antusias pada keramaian, memerlukan waktu istirahat setelah interaksi sosial, dan lebih suka berbicara dengan hati-hati dan berpikir terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini ada MBTI. Kita pasti udah pernah dengar tentang MBTI. MBTI itu apa sih? MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator itu adalah sebuah tes kepribadian yang mengevaluasi preferensi individu dalam 4 dimensi. Nah, 4 dimensinya apa aja? 4 dimensinya ini, extrovert versus introvert, sensitive versus intuition, thinking versus feeling, judging versus perceiving. Nah, nanti seorang itu buat tahu hasil tes MBTI-nya bakal menjawab pertanyaan untuk menentukan tipe kepribadian mereka dari 16 tipe yang memungkinkan. Nah, meskipun MBTI ini udah populer untuk pengembangan pribadi dan manajemen tim, MBTI juga pernah mendapat kritik karena kekurangan validitas empiris. Jadi penggunaan MBTI sebaiknya itu diimbangi dengan pemahaman tentang batasannya dan dijadikan alat bantu untuk memahami preferensi dan gaya berpikir individu, bukan sebagai penilaian mutlak sebuah kepribadian. Oke, kita masuk ke kelebihan-kelebihan ekstrovert dulu ya. Jadi kelebihan ekstrovert yang pertama itu ada kemampuan memimpin. Biasanya ekstrovert ini seringkali nyaman dalam peran kepemimpinan dan dapat motivasi orang lain. Lalu ada kemampuan sosialisasi. Jadi biasanya ekstrovert itu cenderung mahir dalam berinteraksi sosial dan membangun jaringan hubungan. Yang ketiga itu ada keberanian dalam mengambil resiko. Jadi ekstrovert itu lebih cenderung mengambil resiko dan mencoba hal-hal baru tanpa rasa takut. Yang keempat di sini ada komunikasi yang efektif. Jadi ekstrovert itu mudah berbicara dan mengekspresikan ide dengan antusias ya, dengan membuat komunikasi lebih lancar. Yang kelima ada energi positif. Ekstrovert juga membawa energi positif dan semangat ke dalam kelompok atau tim. Yang keenam ada banyak teman dan koneksi. Ekstrovert ini cenderung memiliki jaringan sosial yang luas karena kemampuan komunikasinya yang tadi ya, dan mampu membangun banyak hubungan. Lalu ada adaptabilitas. Jadi seorang ekstrovert itu mampu atau memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat dalam situasi sosial atau lingkungan yang berubah-ubah. Lalu ada kemudahan beradaptasi dalam kelompok. Jadi mereka juga dalam situasi kelompok dan acara yang besar juga mampu beradaptasi dengan baik.
Nah, kita masuk ke kelebihan-kelebihan introvert. Yang pertama ada pemikiran yang mendalam. Pemikiran yang mendalam ini, jadi introvert ini cenderung memiliki kemampuan untuk merenung dan memproses informasi secara mendalam. Lalu ada konsentrasi yang tinggi. Jadi introvert ini punya kemampuan untuk fokus dalam situasi yang tenang dan kurangnya ketergantungan pada lingkungan yang bising. Lalu ada analisis yang teliti. Jadi introvert cenderung menganalisis situasi tertentu dengan cermat sebelum mengambil keputusan atau bertindak. Yang keempat adalah keterampilan mengatasi waktu sendiri. Jadi introvert ini mampu merasa nyaman aja dan produktif saat bekerja atau bersantai sendirian. Lalu yang kelima ada kreatif yang mendalam. Jadi di sini introvert cenderung memiliki uh, kemampuan untuk menciptakan ide-ide kreatif dan original karena cenderung menghabiskan waktu untuk refleksi diri biasanya. Lalu ada keterampilan mendengar yang baik. Jadi introvert juga bisa jadi pendengar yang baik karena memahami dengan baik sudut pandang orang lain. Yang terakhir juga kemandirian dalam berpikir biasanya. Nah, kita masuk ke tantangan ekstrovert. Apa aja sih tantangan untuk seorang ekstrovert? Yang pertama itu ada ketergantungan pada stimulasi eksternal, di mana mungkin mengalami kesulitan saat menghadapi keheningan atau kurangnya stimulasi eksternal. Yang kedua, karena kecenderungan untuk mencari interaksi sosial, ekstrovert mungkin kesulitan menemukan waktu untuk merenung atau menghabiskan waktu sendirian. Lalu yang ketiga, tantangan untuk memberikan ruang bagi partisipasi dari individu yang lebih introvert dalam kelompok atau tim. Jadi potensinya terlalu dominan dalam kelompok biasanya. Yang keempat, mungkin merasa terlalu bergantung pada umpan balik atau pengakuan dari orang lain untuk mempertahankan motivasi dan kepercayaan diri. Yang kelima, cenderung merencanakan terlalu banyak aktivitas sosial yang bisa menyebabkan kelebihan dan stres. Yang keenam, ekstrovert mungkin perlu nahan diri agar nggak berbicara terlalu banyak ya, atau terlalu cepat dalam situasi tertentu. Yang ketujuh, sulit bagi ekstrovert untuk menghargai dan memanfaatkan waktu sendiri tanpa stimulasi sosial. Nah, tantangan introvert, yang pertama introvert itu mungkin merasa terbebani atau lelah oleh interaksi sosial yang terlalu banyak atau berkepanjangan. Kalau yang kedua, lingkungan yang ramai dan berisik bisa jadi tantangan bagi introvert, menyebabkan kelelahan atau stres juga sama seperti ekstrovert tadi, tapi kebalikannya. Yang ketiga, tantangan dalam terlihat antusias, terutama dalam situasi sosial yang membutuhkan ekspresi yang lebih terbuka. Yang keempat, introvert mungkin mengalami kesulitan bersaing dalam lingkungan yang memerlukan keekstrovertan atau ketegasan. Nah, yang kelima, mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk memproses informasi dan membuat keputusan, terutama dalam kelompok besar. Yang keenam, introvert membutuhkan waktu sendiri untuk meresapi dan mengisi ulang energi yang mungkin sulit diatasi dalam lingkungan yang selalu sibuk. Yang ketujuh, tantangan dalam mengatasi ketidaknyamanan saat berhadapan dengan orang baru atau situasi sosial yang belum dikenal. Nah, ini contoh orang-orang terkenal ya, yang ekstrovert misalnya di sini ada Oprah Winfrey, sebagai pembawa acara atau Elon Musk, pengusaha atau teknisi dan investor. Nah, untuk yang introvert di sini ada Bill Gates, penemu Microsoft dan investor ya, dan J.K. Rowling, penulis dari seri Harry Potter. Nah, dinamika tempat kerja, gimana sih menciptakan lingkungan inklusif bagi kedua tipe kepribadian? Nah, yang pertama di sini adalah komunikasi terbuka. Jadi, dukung komunikasi terbuka untuk memahami kebutuhan dan preferensi setiap individunya. Yang kedua adalah fleksibilitas lingkungan kerja. Jadi, sediakan ruang untuk bekerja sendiri dan ruang kolaboratif. Memungkinkan fleksibilitas yang sesuai dengan kebutuhan introvert dan extrovert. Yang ketiga itu ada kegiatan sosial yang beragam. Jadi rancang kegiatan sosial yang beragam mencakup acara besar dan juga kesempatan untuk berinteraksi secara lebih kecil dan santai. Yang keempat adalah pertimbangan berbagai cara dalam proses pengambilan keputusan, memperhitungkan gaya berpikir introvert yang lebih hati-hati dan ekstrovert yang lebih cepat dalam interaksi. Nah, tips untuk pertumbuhan pribadi,
sebagai introvert ini pahami dan manfaatkan kekuatan introvert seperti pemikiran mendalam dan kreativitas. Atur waktu istirahat untuk meresapi pengalamannya sendiri dan komunikasikan terbuka secara preferensi dan kebutuhanmu. Lalu untuk ekstrovert, lakukan refleksi pribadi untuk meningkatkan kesadaran diri, dengarkan dengan empati untuk memahami sudut pandang orang lain, serta sediakan waktu untuk diri sendiri guna menjaga keseimbangan. Lalu tips untuk keduanya adalah latihan kesadaran diri seperti meditasi untuk meningkatkan pemahaman dan mengolah stres, terima diri dan orang lain dengan merangkul perbedaan, ikuti pelatihan kepemimpinan yang menekankan pemahaman dan penerimaan gaya kerja beragam. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke. Mak Taufin ya yang bawain ya? Iya, Pak. Oke. Sebenarnya saya lebih ada pertanyaan, lebih tepatnya pertanyaan ya, bukan tanggapan ya. Nah, seorang introvert itu dengan beriringnya waktu berjalan memungkinkan nggak akan menjadi seorang yang ekstrovert? Tuh, yang pertanyaan pertama ya. Terus yang kedua tadi disampaikan kalau ekstrovert itu lebih berani mengambil resiko. Nah, bagaimana seorang introvert terhadap pengambilan keputusan yang beresiko? Karena tadi untuk introvert memang tidak dijelaskan ya apakah dia berani mengambil keputusan yang beresiko atau enggak gitu. Dua pertanyaan itu aja. Oke. Izin ngejawab ya, Pak ya, untuk yang pertama tadi. Apakah introvert seiring dengan waktu bisa menjadi ekstrovert? Bisa, Pak. Jadi sesuai dengan lingkungannya, misalnya ekstrovert kalau berada di lingkungan introvert atau sendirian begitu terlalu lama misalnya, dia akan lama-lama terbiasa jadi introvert. Begitu juga sebaliknya, introvert kalau misalnya dipaksa lingkungan untuk melakukan interaksi terus-menerus, kegiatan sosial, lama-lama mereka bisa jadi ekstrovert juga. Jadi itu nggak mutlak, bisa berubah seiring dengan waktu sesuai dengan MBTI. MBTI juga berubah-ubah kan. Nah, seperti itu juga, Pak. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kenapa mengenai yang ekstrovert lebih berani mengambil resiko, yang introvert bukan nggak berani, tetapi karena kecenderungan introvert untuk memikirkan segala sesuatu terlebih dahulu, jadi nggak langsung diambil doang resikonya. Jadi biasanya introvert lebih kebanyakan mikir untuk mengambil resiko. Kalau sedangkan ekstrovert dari yang saya teliti, biasanya lebih banyak mengambil resiko ketika kesempatannya ada. Seperti itu, Pak. Berarti pengambilan keputusan itu resiko dia ambil, cuman butuh waktu yang lebih lama mungkin daripada ekstrovert ya. Betul. Oke. Terus yang introvert bisa jadi ekstrovert, begitu pula sebaliknya, tergantung di situasi dia berada dalam waktu tertentu ya. Baru manusia kan pasti beradaptasi kan. Betul. Gitu ya. Jadi dari introvert dengan situasi tertentu di waktu tertentu dia bisa jadi ekstrovert, begitu pula sebaliknya, dan ketika dia udah berubah bisa kembali lagi tergantung situasi lama dia di situasi tertentu gitu ya. Betul, Pak. Oke, thank you Mark Taufin. Thank you materinya Mark Taufin. Aku ada pertanyaan nih. Kira-kira kalau menurut kamu pemalu itu karakteristik dari seorang introvert atau bukan ya? Itu aja sih pertanyaan dari aku. Thank you. Pemalu setahu saya, yang telah saya research, itu nggak berpengaruh dia introvert atau extrovert. Jadi ada juga orang yang extrovert, tapi pemalu. Misalnya dia ingin akan sosialisasi dengan banyak orang, tapi dia malu untuk reach out juga ada. Jadi nggak stigmanya kalau pemalu itu selalu introvert juga nggak selalu benar. Itu sih.
Terima kasih ya buat materinya. Saya sendiri punya pertanyaan sih. Kalau misalnya kan seorang introvert tuh lagi ada di tempat ramai nih, dan membutuhkan dia untuk berinteraksi saat itu kan pastinya nanti energinya terkuras banyak ya. Ada nggak sih cara buat handle masalah energi yang terkuras ini kalau lagi ada di situasi yang kayak gitu? Jadi pertanyaannya kalau seorang introvert ketika bersosialisasi gimana caranya supaya energinya nggak terkuras gitu? Iya. Setahu aku sih, aku nggak pernah dengar sih ya. Tapi emang secara naturalnya kalau orang introvert berada di lingkungan yang perlu dia untuk melakukan interaksi, ya energinya pasti terkuras. Nah untuk ngimbanginnya nanti untuk waktu dia sendiri dia bakal ngisi energinya ketika pas dia sendiri gitu sih. Oh gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya di tempat ramai, dia harus nanti punya waktu sendiri buat ngisi ulang energinya ya. Betul. Oke. Terima kasih.